Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu refleksi dengan judul Bunda Maria, Pelita bagi Jalan Hidupku. Sebagai pengantar, saya mau mengatakan demikian, para sahabat. Para sahabat tentu pernah mendengar, membaca, dan merenungkan kisah tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kisah ini ditulis di dalam Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka disebut sebagai gadis-gadis yang bijaksana dan disebut sebagai gadis-gadis yang bodoh? Apa yang membedakan sehingga mereka disebut bijaksana dan mereka disebut bodoh? Secara khusus dijelaskan dengan sangat jelas, yaitu dalam ayat yang ketiga dan keempat. Saya bacakan pada ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Lalu ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Jelas sekali apa yang membedakan. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana membawa pelita dan juga membawa minyak di dalam buli-bulinya. Lalu yang kedua, tentu para sahabat juga pernah mendengar dua pribadi ini, yaitu Elizabeth dan Maria. Pertanyaannya adalah, mengapa kedua pribadi ini sangat terberkati? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang sama? Atau pengalaman apa yang sama sehingga kedua pribadi ini disebut sebagai wanita-wanita yang terberkati? Dari dua pengalaman yang saya sebut ini, saya ingin juga bertanya kepada para sahabat semua. Apa yang membuat hidupmu itu sama dengan yang lain? Dan apa yang membuat hidupmu itu berbeda dengan yang lain? Maka dengan tema ini, saya ingin menuntun para sahabat supaya bisa melihat sesuatu yang berbeda sekaligus melihat yang sama di dalam kehidupan kita. Maka dengan tema ini, yaitu Bunda Maria, Pelita bagi Jalan Hidupku, saya ingin menawarkan 5 poin secara singkat dan sangat sederhana. Poin yang pertama, inti dari pelita. Pelita itu kan bisa kita menyebut sebagai lampu atau dian dalam bahasa Jawa atau ublik dalam bahasa Jawa. Dan kita tahu yang namanya pelita itu akan terus bernyala, terus bersinar karena ada minyaknya. Sekali lagi saya garis bawahi, pelita atau lampu itu akan terus bernyala, terus bersinar, itu karena ada minyaknya. Nah, saya melihat pada poin yang pertama ini, hidup kita itu seperti pelita. Ya, hidup kita ini seperti pelita.
Maka harus ada sesuatu yang membuat hidup kita yang seperti pelita ini harus terus bernyala. Dan tentunya dibutuhkan yang namanya minyak. Itu yang poin pertama. Lalu poin yang kedua. Saya ingat betul apa yang dikatakan oleh Yesus kepada kita. Khususnya di dalam Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dan secara khusus ayat yang ke-14. Yesus mengatakan dengan tegas, kamu adalah terang dunia. Kita sebagai terang dunia, kita harus bisa benar-benar terang itu bersinar. Terang itu bernyala. Dan bahkan Yesus menegaskan, terang yang kita miliki itu harus bisa menerangi banyak orang, menerangi yang namanya kegelapan. Lalu ketika orang melihat terang itu, mereka bisa melihat kemuliaan Allah. Silakan para sahabat membacanya lagi, yaitu Matius bab 5 ayat 14, ayat 15, dan ayat 16. Berkaitan dengan terang itu. Itu poin yang kedua. Jadi jelas bahwa Yesus juga mengutus kita menjadi terang. Lalu poin yang ketiga yang mau saya katakan adalah Bunda Maria ini benar-benar menjadi contoh bagi kita bagaimana dia menjadi terang bagi yang lain. Dan yang konkret adalah ketika dia mengunjungi Elizabeth. Elizabeth yang sedang mengandung pada bulan yang ke-6. Dan lihatlah, ketika Maria mengunjungi Elizabeth, apa yang terjadi? Bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Ini mau menggambarkan betapa Maria ini membawa terang yang luar biasa. Tidak hanya memberikan kebahagiaan, sukacita untuk Elizabeth dan keluarganya, tapi juga membuat bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Jadi pada poin yang ketiga kita bisa melihat betapa pribadi yang membawa terang itu benar-benar memberikan aura yang sangat luar biasa kepada orang lain. Lalu poin yang keempat yang mau saya katakan berkaitan dengan sapaan Elizabeth. Karena dipenuhi dengan Roh Kudus, Elizabeth benar-benar menyapa Bunda Maria dengan sapaan yang sangat istimewa. Dan sapaan itu akhirnya menjadi doa yang sangat terkenal, yaitu doa Salam Maria. Dan disinilah saya melihat doa Salam Maria ini kemudian menjadi pelita dan sekaligus juga menjadi minyak bagi kita. Doa Salam Maria, doa Rosario, Kidung Maria, apapun yang berkaitan dengan Bunda Maria, saya melihat ini menjadi minyak bagi pelita kita supaya pelita kita terus bernyala dan terus bersinar. Kemudian poin yang kelima yang mau saya tawarkan adalah melalui Bunda Maria, lewat doa Rosario, lewat doa Salam Maria, lewat Kidung Maria yang secara khusus dicatat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Jalan kita benar-benar diterangi oleh Bunda Maria itu sehingga kita bisa melewati
perjalanan hidup kita, ketika kita berjalan di tengah kegelapan dengan pelita yang bernyala, yang minyaknya adalah doa Salam Maria, doa Rosario, Kidung Maria yang disebut dengan Magnificat. Lalu jalan kita itu benar-benar menjadi terang. Dan karena pelita itu, karena minyak yang kita bawa dari Bunda Maria, kemudian ketika jalan kita mulai tersesat, ada yang berlubang, ada cabang jalan di situ, kita bingung untuk menentukan, dengan pelita kita yang bersinar, yang bernyala, maka kita akan selamat melewati jalan yang macam-macam itu, penuh tantangan dan godaan. Para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, sekali lagi dengan tema ini kita melihat bagaimana Bunda Maria benar-benar menjadi pelita bagi jalan kita. Sebagai refleksi, silakan para sahabat untuk merenung. Ketika kita merenungkan tema yang saya tawarkan ini, Bunda Maria menjadi pelita bagi jalan kita ini, jalan hidupku ini, kira-kira apa yang membedakan dan apa yang sama yang kita alami di dalam kehidupan ini? Apakah kita benar-benar pribadi-pribadi yang disebut sebagai orang yang bijaksana sehingga kita sama dengan yang lain, memiliki kebijaksanaan? Apakah kemudian kita juga bisa disebut sebagai pribadi yang terberkati karena kita benar-benar dikasihi dan dicintai, dipelihara, dijaga oleh Tuhan? Jawaban itu ada pada dirimu. Dan saya ingin menegaskan bahwa saya dan para sahabat semua harus menjadi pelita. Dan pelita kita harus terus bernyala, terus bersinar, dan jangan lupa ada persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Dan kita sudah punya minyak itu, yaitu kekuatan dari Bunda Maria. Saya yakin selama bulan Oktober ini kita mendapatkan banyak hal dan kita belajar banyak hal dari Bunda kita yang tercinta, yaitu Bunda Maria. Saya akan terus berdoa untuk para sahabat semua, sehingga para sahabat terus berjalan dengan pelitamu, karena kita diutus oleh Tuhan menjadi terang dunia. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.